Terima kasih untuk segala kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh berdiri saat ini Tuhan. Bersama-sama hamba-hamba-Mu, umat-Mu. Menaikkan pujian dan penyembahan ya Tuhan. Ampuni kami, layakkanlah kami ya Tuhan untuk datang kepadamu. Urapi setiap kami ya Bapa, jamah setiap kami. Biarlah lewat pujian dan penyembahan ini Tuhan Engkau disukakan. Dan kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kami mendapatkan kesembuhan. Kami mendapatkan kebebasan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan. Dimanapun kami pakai tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari mereka yang ingin mengacaukan suasana ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami siap bersuka memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada yang hebat selain Tuhan kita. Tidak ada yang dahsyat selain Yesus Allah kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Sekali lagi katakan Engkau hebat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepada-Mu, oh Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasih-Ku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepada-Mu, oh Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasih-Ku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu serahkan kepada-Mu, oh Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasih-Ku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Masih memuji Tuhan. Haleluya. Kami takkan ragu lagi berjalan bersama Engkau Yesus. Dalam kuasa kekuatan kami, Engkaulah Allah kami. Haleluya. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepada-Mu, oh Yesus, Kau Raja dalam hidupku.
Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab firman Tuhan menjadikan kita kuat, teguh, tidak goyah. Yesus satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita yang terjadi, Yesus sumber jawaban. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sebelah rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus,
perlindungan dan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Engkau segalanya hidup dalamku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat menolongku, takkan pernah terlambat menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh sukacita, hati kami penuh damai sejahtera, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, pintu surga akan terbuka. Puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya juga Roh Kudus sudah menjamah setiap hati dari jemaat GPPS Anugerah Muria ini Tuhan. Tidak satu pun yang Engkau lewatkan, karena pada sore hari ini Engkau akan beracara secara pribadi dengan mereka Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang makin hari boleh makin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kami terus mengoreksi dan memperbaiki diri kami, sehingga Tuhan makin senang kepada hidup kami, dan kami boleh makin memperkenankan Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga akan memimpin pemberitaan firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari Roh Kudus Engkau berikan kepada seluruh jemaat, sehingga kami boleh mengerti setiap rahasia kebenaran firman-Mu, maupun pewahyuan ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Iblis dan roh jahat yang ingin mencuri benih firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat, sehingga kami dengan tenang Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman boleh tumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kalau boleh bertemu dengan jemaat GPPS Anugerah Muria ini. Mengenai tema atau judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Tuhan di tengah krisis. Jadi Tuhan di tengah krisis ini merupakan suatu tema firman Tuhan yang memang relevan ya. Relevan dengan apa yang ada dan situasi kondisi yang sedang dialami oleh segenap anak-anak Tuhan pada dewasa ini saudara. Memang krisis yang kita hadapi bukan krisis peperangan seperti bangsa Israel, tetapi krisis yang kita hadapi adalah krisis akibat pandemi COVID-19. Apalagi merebak, yang sebelumnya ada varian Delta, kemudian ada lagi varian Alpha, kemudian yang terakhir adalah varian Omikron yang penyebarannya 500 kali lipat daripada penyebaran sebelumnya. Tetapi kita tidak perlu gentar, krisis apapun boleh terjadi di dunia ini saudara. Tetapi tetap janji Tuhan untuk memelihara kita tetap berlaku. Tuhan masih lebih hebat dari segala krisis apapun yang terjadi. Nah, bacaan Alkitab dalam Mika pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Mika pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan.
maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ini ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat yang kelima, ayat yang keempat. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bacaan Alkitab untuk menjelaskan nanti tentang tema utama kita, Tuhan di tengah krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang Nabi Mika. Ya, Nabi Mika yang menuliskan nubuatan ini, Nabi Mika yang menuliskan bacaan Alkitab yang baru saja kita baca. Nabi Mika ini memang merupakan suatu nabi yang sangat luar biasa. Nabi Mika ini hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Jadi satu masa dengan Nabi Yesaya, Bapak Ibu. Ia seorang nabi yang dikatakan berasal dari Moresyet. Itu bisa dibaca di Mika 1 ayat yang pertama. Itu dikatakan bahwa Nabi Mika itu berasal dari Moresyet. Moresyet ini sebuah kota kecil, Bapak Ibu, yang terletak di dataran perbukitan Yehuda di antara Yerusalem dan Laut Tengah. Dan juga dikatakan di situ bahwa Nabi Mika ini bernubuat selama masa pemerintahan 3 raja. Jadi dia hidup dalam masa pemerintahan 3 raja, baik Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Itu juga bisa didapat di Mika pasal yang pertama, ayat pertama. Ya. Jadi asal daerahnya ditulis dari Moresyet, dengan zaman dia bernubuat dalam ketiga raja, itu semuanya begitu jelas. Ditulis di dalam Mika pasal pertama, ayat pertama. Di mana ketiga raja ini memerintah selama separuh bagian pertengahan akhir dari abad sekitar ke-8 sebelum Masehi. Nah, yang luar biasa Saudara, Nabi Mika ini bukan nabi-nabi yang tidak punya karisma, enggak. Nabi Mika ini seorang nabi yang penuh dengan karisma. Penuh dengan kekuatan, penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan keadilan daripada Tuhan, penuh dengan keperkasaan. Mari kita baca saja itu di dalam Mika pasal 3 ayat yang ke-8 supaya kita mengenal siapakah Nabi Mika yang dipakai Tuhan untuk bernubuat di dalam Mika 5 pasal 3 sampai 4 tadi. Mika 3 ayat 8 di situ dengan jelas dikatakan, tetapi aku ini penuh dengan apa Saudara? Kekuatan. Penuh dengan apa lagi? Roh Tuhan. Penuh dengan apa lagi? Keadilan. Penuh apa lagi? Keperkasaan. Untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Memang seorang nabi itu merupakan juru bicara Tuhan. Dia harus menyampaikan apa yang Tuhan suruh, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Jadi harus murni apa yang Tuhan suruh itu harus disampaikan. Ketika Nabi Mika disuruh untuk memberitakan kepada keturunan Yakub tentang pelanggaran bangsa Israel, tentang dosa-dosa bangsa Israel, dia harus sampaikan, Bapak Ibu. Dan ini memang suatu resiko, tetapi harus dia sampaikan. Karena kadang-kadang kalau ada seorang nabi menyampaikan tentang kehancuran Yerusalem misalnya, kehancuran Samaria misalnya, lalu bangsa Israel tidak terima, dia bisa dibunuh. Nah, satu kali kalau Bapak Ibu percaya, di dalam surat Yeremia 26, tidak dibaca, dicatat saja. Yeremia 26 ayat 18 sampai 19, satu kali Yeremia ini menubuatkan ya bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Ada kehancuran Yerusalem yang disampaikan oleh Yeremia dan dia mau dibunuh, diancam oleh bangsa Israel karena nubuatannya, Saudara. Tapi Yeremia diselamatkan oleh para tua-tua yang mengangkat Nabi Mika ini. Jadi Nabi Mika ini dicatut ketika Yeremia mau dibunuh karena dia bernubuat tentang kehancuran Yerusalem.
para tua-tua mengangkat atau mencatut Nabi Mika bahwa nubuatan yang disampaikan Yeremia itu memang sudah dinubuatkan oleh Mika pada 100 tahun sebelumnya dan bangsa Israel menerima. Akhirnya Yeremia tidak jadi dibunuh. Jadi di sini jelas sekali ada satu otoritas daripada Mika yang diakui sehingga bisa menyelamatkan Yeremia. Kan dikatakan Mika juga bernubuat yang sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Saudara bisa baca di Yeremia 26 ayat 18-19 itu. Jadi Nabi Mika ini menjadi suatu referensi tentang kebenaran peristiwa yang akan terjadi. Nah itu sebabnya kenapa judul daripada khotbah ini adalah Tuhan di tengah krisis. Nah saya akan jelaskan. Memang Nabi Mika menubuatkan ada satu krisis yang akan terjadi. Yang akan dialami oleh bangsa Israel. Dan dia tidak boleh mengurangi apa yang harus disampaikan. Nah krisis yang seperti apa saudara? Di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang keempat itu sempat disinggung. Di situ ada perkataan apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Jadi sempat kata ini disinggung. Apabila Asyur, kerajaan Asyur itu masuk ke negeri kita dan menginjak tanah kita. Ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahwa Raja Asyur itu akan menyerang dan akan menghancurkan Samaria dan Yerusalem. Jelas sekali ini suatu nubuatan dan ini diakui dan dituliskan dalam Mika pasal 5 ayat yang keempat. Jadi krisis yang sedang terjadi adalah bahwa Mika ini memberitakan tentang suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Asyur. Di mana kerajaan ini akan mengintervensi, menginvasi, yaitu negeri Israel di mana Yerusalem dan Samaria itu akan dihancurkan. Ada suatu kehancuran yang akan dialami oleh penduduk di Yerusalem ini. Sehingga mereka semuanya dilanda oleh ketakutan dan dilanda oleh kekhawatiran. Nah dari catatan sejarah, krisis ini terjadi Bapak Ibu. Ternyata pada tahun 701 sebelum Masehi, itu penyerbuan besar-besaran oleh Asyur terjadi di Yehuda. Dan penyerbuan itu disebutkan sebagai ekspedisi militer Sanherib yang mencapai puncaknya dalam pengepungan Yerusalem dan Yerusalem dihancur leburkan oleh tentara Raja Asyur ini. Kota Yehuda dikepung dan juga dihancurkan. Bahkan kota yang paling terkenal yang disebut di dalam Nabi Mika ini, yaitu kota Lakis, juga dihancurkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca saja di Mika 1 ayat 13, itu sempat disinggung bagaimana kota Lakis yang terkenal itu juga dihancurkan. Dihancurkan oleh Raja Asyur. Nah ini adalah krisis yang terjadi. Krisis yang terjadi di dalam bangsa Israel, di mana sebelumnya Nabi Mika sudah menubuatkan akan terjadi kehancuran besar-besaran atas Samaria dan atas Yerusalem. Yaitu berupa apa saudara? Penyerbuan daripada kerajaan Asyur terhadap kerajaan Israel. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Semua penduduk kota dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran. Yerusalem mau dihancurkan, kota Lakis juga dihancurkan Bapak Ibu. Tetapi itu harus disampaikan sebagai akibat dosa, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi seorang nabi ini memang harus mempertanggungjawabkan beritanya dengan taruhan nyawanya Bapak Ibu. Kalau berita baik yang disampaikan, berita berkat itu tidak masalah. Kalau Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati keturunanmu, ya seorang nabi ya gampang saja untuk menyampaikan itu Bapak Ibu. Tapi ketika dia berbicara sesuatu hal yang negatif, yang kontradiktif, bahwa engkau akan dihancurkan, engkau akan dihukum, engkau akan ditindas, nah ini sesuatu yang menjadi tantangan dari seorang nabi. Karena taruhannya nyawa seperti Yeremia. Dia akan dibunuh karena menyampaikan nubuatan yang benar Bapak Ibu, tentang kehancuran Yerusalem.
Untung saja para tua-tuanya itu mengerti dan percaya kitab suci dan mengatakan bahwa nubuatan ini juga disampaikan oleh Mika 100 tahun sebelumnya sudah disampaikan bahwa akan terjadi demikian. Dan itu diakui, berita Mika ini diakui. Dan akhirnya Yeremia bisa diselamatkan, tidak jadi dibunuh karena penjelasan dari para tua-tua di Israel. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan krisis yang terjadi di hadapan kita ini, memang tidak sama seperti krisis yang pada waktu zaman Mika ini. Itu krisis peperangan kerajaan Asyur dan kerajaan Israel. Tapi kita adalah krisis melawan pandemi COVID-19. Yang perhatikan, bertambah lama dengan varian yang bertambah baru, yang sangat menakutkan, yang sekarang lagi tren saudara, tentang Omikron ini. Varian Omikron yang lagi tren. Banyak orang ketakutan dan bahkan di Zoom itu saya lihat para hamba-hamba Tuhan, mereka itu menyatakan bahwa ada varian-varian baru, bahkan tahun depan itu akan terjadi penentuannya bulan Februari dan sebagainya. Banyak sekali saya lihat Zoom dari para hamba-hamba Tuhan tentang meramalkan situasi pandemi COVID-19 ini. Karena katanya kita lihat saja sampai bulan Februari nanti tahun depan. Tetapi ketika saya mendengarkan itu, saya tidak merasa khawatir Bapak Ibu. Karena saya yakin Tuhan juga tidak buta, tidak menutup mata. Tuhan tahu betul setiap detail peristiwa yang terjadi, yang kita alami pada saat ini. Saya sungguh amat yakin, tidak ada satupun peristiwa yang terlewat di mata Tuhan. Tuhan juga adalah Allah yang Maha Tahu, Dia mengerti apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tahun depan akan terjadi apa, Tuhan tahu. Dan apakah Tuhan tidak siap sedia untuk menolong kita, melindungi kita? Percayakah saudara bahwa Tuhan akan siap sedia untuk menolong saudara? Kita harus percaya saudara. Boleh varian apa saja boleh terjadi, tapi saya tetap yakin varian-varian itu tidak akan lebih hebat dari Tuhan yang saya punya, Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak perlu takut dengan berita-berita yang ada. WA yang ada, Zoom yang diadakan oleh berbagai macam pakar, para dokter dan sebagainya. Makin saudara ketakutan, iman saudara akan makin turun. Tetapi kalau saudara tetap yakin pada Tuhan, makin perbanyak. Pengagungan Tuhan itu lebih banyak daripada hanya berita-berita yang menakutkan Bapak Ibu. Saya kadang-kadang melihat anak-anak Tuhan lebih suka mendengarkan WA atau YouTube yang menakutkan ini. Berita tentang COVID, waduh didengarkan sepanjang hari. Tambah membuat hati kita tambah kecil. COVID lebih hebat, banyak yang mati dan sebagainya. Di luar negeri di Singapura sudah terjadi berapa orang, sudah menyebar kemana-mana. Aduh, tiap hari didengar seperti itu, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Dengan berita yang menakutkan kita, yang kita dengar setiap hari, itu mau tidak mau secara pelan-pelan itu akan mengikis iman kita. Coba Bapak Ibu sekarang membaca hal yang lain, mendengar hal yang lain. Bagaimana Yesus itu dahsyat, Yesus itu makin hebat. Yesus yang saudara dengarkan, maka saudara akan makin kuat. Bukan hal-hal yang menakutkan yang saudara harus dengar. Tapi berita tentang Yesus yang hebat itu yang saudara harus dengar. Apalagi ini adalah sebentar akan Natal. Tentu berita tentang Yesus di mana-mana akan dikumandangkan. Yesus datang adalah untuk menyelamatkan umat manusia, bukan membinasakan umat manusia. Itu sebabnya saya percaya sebagai identitas juru selamat, Dia juga akan menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Tidak peduli selama berapa tahun ini boleh berlangsung, tetap saya percaya di dalam keadaan yang krisis sekalipun, Tuhan tetap bertindak. Tuhan tetap akan bisa mampu menolong. Seperti krisis yang terjadi di dalam kerajaan Israel ini, di mana Raja Asyur itu akan menghancurkan Yerusalem, akan menginvasi karena dosa-dosa dan pelanggaran kerajaan Israel. Tetapi yang sangat luar biasa, ternyata di sini saudara, itu ada yang namanya Tuhan Sang Pelepas krisis. Nabi Mika juga bukan hanya menubuatkan tentang krisis yang terjadi, yang akan dialami oleh bangsa Israel, tapi dia juga menyatakan dirinya sebagai sang pelepas krisis. Nah, saudara perhatikan baik-baik kalau kita perhatikan ya, bahwa Yesus sebagai Tuhan sang pelepas krisis,
itu sebetulnya sudah mulai disinggung di dalam Mika pasal 2 ayat 13. Coba kita lihat. Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan sang pelepas krisis itu akan bertindak dan beri gambaran bahwa dia akan menolong. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Lalu apa saudara? Tuhan sendiri di kepala berbarisan mereka. Jadi dengan kata lain, yang memimpin itu siapa? Tuhan sendiri. Jadi ketika nanti akan terjadi peperangan, Tuhan tidak akan tinggal diam, saudara. Tuhan katakan dia berada di kepala barisan dari bangsa Israel. Dan bangsa akan menerobos, artinya akan maju terus dengan pimpinan dan Tuhan. Di dalam ayat yang lain dikatakan Tuhan akan berperang ganti kita. Ya seperti itulah bahasanya. Jadi saudara, ini ada suatu nubuatan, suatu berita yang disampaikan Mika bahwa Tuhan itu akan menjadi pemimpin bangsa Israel, yang akan menjadi pembela bangsa Israel dan menjadi pelepas dari krisis. Itu sudah mulai disinggung di Mika 2 ayat 13. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan juga di dalam Mika pasal yang kelima ayat 8 sampai 9 itu lebih ditegaskan lagi. Tadi kan kita baca Mika pasal 5 ayat 3 dan 4. Nah, coba kita baca ayat yang 8 sampai 9. Itu akan jelas dikatakan di sini, tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Ayat yang ke-9. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Jadi pasukan perang musuh akan dilenyapkan oleh Tuhan dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini. Jelas sekali bahwa tanganmu, tangan bangsa Israel itu akan melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Tetapi yang melenyapkan itu bukan bangsa Israel sendiri. Pasti adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan yang memimpin bangsa Israel dan akhirnya Tuhan sendiri dikatakan demikianlah firman Tuhan, aku ini huruf besar akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu. Kemudian akan membinasakan keretamu. Jadi pembelaan Tuhan itu terhadap krisis yang terjadi dari bangsa Israel itu sangat nyata. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang kuat, saudara. Kerajaan Asyur kerajaan yang paling ditakuti, sangat kuat sekali. Tetapi sekalipun kerajaan yang kuat, bagi Tuhan tidak ada apa-apanya, saudara. Orang bilang kerajaan yang sangat kuat, tapi bagi Tuhan itu ada hanya seujung, mungkin tidak ada seujung jarinya daripada Tuhan. Itu sebabnya kita nggak perlu khawatir sehebat apapun krisis yang terjadi, kita masih punya Tuhan sang pelepas, ya, sang pelepas. Bahkan di Mika pasal 5 yang kelima dikatakan mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Wah, itu. Mereka akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Itu artinya suatu ungkapan bahwa negeri Asyur pun akhirnya akan dikalahkan karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memang hukuman itu akan berjalan, tetapi ketika bangsa Israel mulai berpaling, mulai bertobat, maka Tuhan akan bertindak sebagai panglima perang bangsa Israel. Bersama dengan bangsa Israel dia akan mengalahkan dan mencukur negeri Asyur. Kerajaan yang memang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel supaya mereka bertobat, saudara. Jadi sang pelepas ini tidak akan tinggal diam ketika krisis itu terjadi. Itu sebabnya kenapa judul daripada firman Tuhan, Tuhan di tengah krisis. Karena Tuhan memang bertindak di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi oleh umatnya, termasuk kita pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dengan sangat yakin Tuhan tetap akan bertindak di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19. Saya lihat sesuatu yang sangat mengherankan bagi anak-anak Tuhan. Dan dengan mata kepala sendiri saya lihat bagaimana Tuhan bekerja
di mana ekonomi para umat kan diberkati secara luar biasa. Beberapa itu justru mereka naik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sungguh-sungguh pada Tuhan tetap diberkati lebih lagi dalam suatu krisis yang dipandang secara manusia tidak masuk akal. Tapi mereka makin diberkati. Makin diberkati sangat luar biasa. Usahanya makin diberkati, makin berkembang di masa pandemi ini, saudara. Saya lihat dari orang itu mulai mengembangkan, saya kan baru datang juga dari Sulawesi Tengah, saudara ya. Ada kesaksian dari seorang ibu di situ. Dia membuka namanya GoSenMart. Jadi GoSenMart itu buka cabang-cabang di mana-mana. Dalam masa krisis ini, dia justru mengembangkan usahanya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, sebelum dia buka GoSenMart, dia buka toko sepeda. Laris sekali, saudara. Karena pandemi ini kan orang harus berolahraga. Jadi sepeda itu laris sekali, saudara. Tiap pagi orang bersepeda untuk menambah imun tubuh. Bergerak. Sepeda laris sekali. Sebelumnya dia buka toko sepeda. Saya lihat, Tuhan luar biasa, Tuhan. Di tengah krisis apapun, Tuhan masih bisa memberkati kita. Jangan takut, saudara. Berkat Tuhan itu tetap akan turun atas kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa merasa tenang? Bagaimana kita bisa merasa yakin sekalipun krisis boleh terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita yakin akan kehebatan Tuhan Sang Pelepas krisis. Kehebatan Tuhan itu sudah disebutkan untuk meyakinkan kita oleh Nabi Mika. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi kita baca Mika pasal yang kelima ayat 3-4 kan. Nah, coba kita akan melihat Mika pasal yang kelima. Ya. Kita pasal yang kelima ayat yang pertama. Itu sebetulnya ini ada kontekstual. Jadi ayat 3-4 itu sambungan ayat pertama dan kedua, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi sang pelepas krisis ini digambarkan sebagai seorang yang akan memerintah. Jadi ini tentu berbicara bahwa sang pelepas krisis ini adalah seorang raja. Penguasa, Bapak Ibu. Dia punya kuasa. Seorang yang akan memerintah Israel. Dan tentu kita tahu bahwa ini menunjuk pada Yesus. Jadi kalau kita baca ini di dalam Matius digenapi ya. Di Bethlehem Efrata Yesus lahir. Menjadi seorang yang akan memerintah Israel sampai selama-lamanya. Raja keturunan Daud yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, ini memang menunjuk pada Yesus. Sang pelepas dari segala macam krisis. Seorang yang akan memerintah. Atau dengan kata lain dia adalah seorang raja. Nah, saudara sekalian, kita tentu pernah membaca di dalam Wahyu 19 ayat 16. Siapakah jati diri Yesus yang menjadi sandaran kita? Dikatakan di sini, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu apa saudara? Raja, segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Perhatikan jubahnya, huruf besar. Ini adalah berbicara Yesus sang penunggang kuda putih, digambarkan demikian. Pada akhir zaman ini. Jadi pada zaman akhir ini kita punya raja, bukan sekedar raja. Bukan seorang yang sekedar memerintah, tetapi dia adalah raja, segala raja. Lebih besar dari segala raja apapun. Itulah Yesus, sang pelepas krisis. Kemudian Sakaria 14 ayat 9. Coba kita baca itu. Sakaria pasal 14 ayat 9. Dikatakan demikian. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain.
Dialah Raja akan memerintah seluruh bumi ini. Semua ada di genggaman satu orang, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia akan menyatakan dirinya. Dialah Raja atas seluruh bumi ini. Dan kita punya itu, saudara. Dialah sang pelepas kita dari segala krisis yang kita alami. Nah, kemudian saudara perhatikan juga di dalam Mika pasal 5 yang pertama tadi, ada lagi dikatakan, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini kehebatan yang kedua yang ditujukan oleh Nabi Mika terhadap sang pelepas krisis itu. Dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dengan kata lain, dia adalah kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Supaya saudara tahu bagaimana kehebatan sang pelepas krisis itu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini suatu ungkapan pujian yang diungkapkan Yesaya terhadap Tuhan, sang pelepas krisis itu. Dikatakan Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yesus katakan apa? Sebelum segala sesuatu itu ada, aku ini sudah ada. Berarti yang pencipta semua alam semesta, baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, di Kolose dikatakan itu adalah Yesus. Dialah sebagai pencipta segala sesuatu, saudara. Dan itulah sang pelepas kita yang kekal. Ketika Yesus lahir, dia juga dikatakan Bapa yang kekal. Artinya tidak terbatas waktu, saudara. Masihkah saudara masih ragu dan takut akan krisis yang akan datang? Saya enggak pernah takut. Karena saya tahu siapa sang pelepas krisis. Siapa Yesus yang saya andalkan itu. Dia bukan saja raja di atas segala raja, tapi dia kekal. Dia yang memulai segala sesuatu, karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Yesus dikatakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Betapa hebatnya kuasa daripada sang pelepas krisis Yesus itu. Kemudian saudara perhatikan juga kehebatannya dalam Mika pasal 5 ayat 3 sampai 4a. Mika pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa sang pelepas itu datang dengan kekuatan Tuhan, kemegahan nama Tuhan, menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan datang dengan damai sejahtera. Kita sudah baca kan 3 sampai 4a. Mulai ayat 3 ya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan datang dengan apa? Dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan. Mereka akan tinggal tetap, dan sekarang dia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan yang keempat, dan dia menjadi damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 5 katakan dia adalah Raja Damai, saudara. Ketika dia datang, dia akan menyebarkan dan memberikan damai kepada umatnya. Di tengah-tengah krisis apapun, saudara masih dapat merasakan damai bersama dengan Tuhan. Tidak perlu takut. Mika memberikan suatu gambaran betapa hebatnya Tuhan sang pelepas krisis itu, yang kita yakini sebagai Tuhan Yesus Kristus. Karena ini nubuatan mengenai Yesus. Kalau saudara perhatikan, lahir di Bethlehem, akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan dia akan tidak terbatas oleh waktu, yaitu berbicara tentang Yesus, sang pelepas krisis bagi kita pada zaman ini. Dikatakan sang pelepas krisis sebagai seorang yang akan memerintah, sebagai raja di atas segala raja. Sang pelepas krisis itu yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Sang pelepas krisis itu datang dengan kekuatan Tuhan, kemegahan nama Tuhan, menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan datang dengan damai sejahtera. Dia pembawa damai, Bapak Ibu. Saya percaya jemaat GPPS Muria, ya, cabang anugerah ini, gak perlu takut akan krisis yang diramalkan akan terjadi pada tahun depan. Kita masih punya Tuhan yang jauh lebih hebat. Yesus yang jauh lebih hebat.
Dan itu sudah diberitakan oleh firman Allah yang tidak akan pernah berdusta. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kan dibatasi cuma setengah jam. Apakah yang dituntut Tuhan untuk bisa lepas dari krisis? Nah ini ya, Tuhan tentu menuntut kita juga ya, bagaimana supaya kita bisa lepas dari krisis. Jadi ada timbal balik ya. Tuhan memang bertindak, tapi Tuhan menuntut kita. Untuk seperti apa? Ini ayat terakhir. Mika 6 ayat yang ke-8. Secara kontekstual supaya ayatnya itu bisa nyambung Bapak Ibu ya. Semua saya ambil di Mika. Mika 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Pertanyaannya adalah, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan menuntut kita 3 hal. Supaya kita bisa lepas dari krisis, 3 hal. Berlaku adil. Kenapa disebutkan Tuhan? Karena bangsa Israel melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dia sudah menerima pertolongan Tuhan. Dia sudah menerima segala apapun yang Tuhan sudah buat. Tapi bangsa Israel tetap melanggar. Tidak lagi berjalan dengan janjinya. Mulai berbuat dosa. Dan tidak menghormati perjanjian Tuhan. Jadi dia berlaku tidak adil. Maka dikatakan engkau harus berlaku adil. Kalau Tuhan itu akan melindungi saudara, maka saudara harus pegang betul segala janji-janjinya. Ya, firman Tuhan inilah perjanjian Tuhan kepada kita. Jangan kita langgar saudara ya. Dan yang kedua, mencintai kesetiaan. Tuhan ingin orang yang setia. Cari orang baik itu banyak kata firman Tuhan, tapi cari orang setia itu sulit. Bahkan dikatakan di kitab Wahyu bahwa orang-orang itu bukan cuma dipanggil, tapi dipilih, tapi juga setia. Kalau cuma dipanggil dipilih tidak masuk surga Bapak Ibu. Tapi ada yang ketiga, yang setia. Mereka orang yang menang adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia. Di Wahyu itu. Kalau tidak salah pasal 17 ayat 14 saya lupa itu. Yang setia itu penting. Dan yang ketiga, yang rendah hati. Berarti tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita sadar kita perlu Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Dan saya percaya jemaat GBS Anugerah Muria semuanya ditolong oleh Tuhan. Krisis boleh terjadi apapun. Tidak perlu takut Bapak Ibu. Bapak Ibu punya satu pembela. Sang pelepas krisis. Yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada sore hari ini pemberitaan firman-Mu boleh menguatkan hati kami. Bukan secara kebetulan Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu menguatkan Tuhan di tengah krisis kehidupan kami. Biarlah kami tidak boleh takut karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Jangan kami menjadi lelah untuk mencari Engkau senantiasa. Terima kasih ya Bapa akan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah kami boleh tetap selalu mencari Engkau dan setia sampai akhir. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Ajarkanlah kami senantiasa Tuhan selalu mendengar akan firman-Mu. Supaya iman kami tidak menjadi goncang dan kami tidak melangkah ke kiri maupun ke kanan. Tapi kami tetap berharap hanya kepadamu karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala perkara apapun. Baik itu krisis yang saat ini sedang merajalela di seluruh dunia. Tapi biarlah kami tetap percaya bahwa kami adalah anak-anak raja. Kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa di dalam perlindungannya. Asal kami taat dan setia kepadamu. Itulah yang Kau minta dari kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau berkati yang sudah membawakan firman Bapak Biantoro Tuhan. Engkau pakai dari hari ke hari supaya menjadi lebih lagi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami bersyukur kalau pada jam sore hari ini kami boleh mendapat berkat
firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada jam sore hari ini atas berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Memang Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak kami agungkan. Sebab Engkau adalah pemelihara kami Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Bahkan Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan Yesus lakukan. Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Engkau ada, segala sesuatu ada. Jadi Tuhan yang paling berkuasa. Kami percaya tidak ada yang mustahil apapun yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil yang tidak dapat dilakukan oleh orang percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap jemaat GPPS Anugerah Muria ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang setia beribadah, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dan kami kalau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga tidak lupa mengutamakan kami. Bahkan Tuhan Yesus, segala anak cucu kami semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan sungguh-sungguh boleh berkembang, bertumbuh, dan berbuah lebat. Untuk kami jadikan pedoman, penuntun dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah putus asa. Apapun krisis boleh terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak akan pernah putus asa. Karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat dahsyat, Allah yang sangat luar biasa, sebagai pelepas krisis yang kami hadapi. Dan di ujung ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah untuk membiarkan kami, bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap Jemaat Muria ini dikasih oleh Tuhan. Mereka begitu mengasihi Tuhan, maka Tuhan merancangkan kebaikan dalam seluruh perjalanan hidup jemaat GPPS Anugerah Muria ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, TNI, Polri, agar mereka dapat memerintah negeri ini untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Bahkan juga 4 pilar kebangsaan tetap berdiri tegak, menjaga stabilitas nasional, baik Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh jemaat Muria ini Tuhan, dengan kesehatan ilahi, dengan umur yang panjang, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan pemeliharaan, Tuhan berikan penyertaan. Anak cucunya dan segera keturunannya turun temurun, diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan, dan juga rancangkan masa depan yang penuh harapan. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai dari sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara yang percaya sudah diberkati. Mari katakan dengan iman, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.